Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam hormatku, salam santunku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku yang tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi hari ini, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam roh, di dalam hati, dan di dalam uripe Allah. Kita kembangkan kalimat-kalimat thayyibah agar senantiasa bergema di hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajian ini kami beri judul Ketika Cinta Bersemi. Sebelum kita menumbuhkan cinta-cinta di hati kita kepada Sang Pencipta diri kita, maka kita harus mohon ampunan dulu. Kita harus mohon ridhonya Allah dulu, agar Allah meridhoi dan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita sejak dari akil balik hingga setua ini. Jadi bagaimanakah caranya kita mendapatkan ampunan Allah? Jadi bagaimanakah kita mendapatkan keridhaan Allah? Apa cukup hanya kita ngaku-ngaku, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya Allah, aku mohon keridhaanmu. Apakah mungkin hanya berucap-ucap saja bisa diampuni dan diridhoi oleh Allah? Sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa, masih diri manusia kita selama ini. Kita merasa yang paling berkuasa atas diri kita daripada kita dikuasai Allah. Kita merasa yang paling berkuasa atas seluruh ibadah-ibadah, solat-solat, doa-doa, solawatan-solawatan, ampunan, mohon-mohon ampun, istighfar kepada Allah. Sementara kita yang masih berkuasa di dalam seluruh aktivitas-aktivitas itu. Sementara kita masih jadi Tuhan atas semua af'al atau aktivitas itu.
apakah kita mendapatkan ampunan dari Allah? Apakah kita mendapatkan keridhaan dari Allah? Tidak, wahai sobat. Jauh panggang dari apinya. Itu semua hanyalah mimpi. Itu semua hanyalah angan-angan saja. Kenapa? Manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud. Semuanya hanya semu, hanya angan-angan, hanya bayang-bayang saja, dan semuanya muspro. Tidak ada imbasnya sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di pagi ini, sebelum kita menggapai mahabbah, menggapai keridhaan Allah, maka awali dulu dengan mohon ampun yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Tanpa mohon ampun, tanpa kita memohon diampuni segala dosa-dosa sejak detik-detik akil balik menjadi Tuhan hingga setua ini. Bila kita tidak akhiri perjalanan kita selama ini duduk sebagai Tuhan di dalam diri kita sendiri, maka semuanya akan sia-sia, wahai sahabat. Sholat kita sia-sia. Ibadah kita sia-sia. Amal-amal kita sia-sia. Sholawat kita sia-sia. Bagaimana mungkin Anda merasa sholawat Anda diterima, sementara yang jadi Tuhan di dalam hati Anda, yang merasa bisa bersolawat, masih diri manusia kita. Coba hayati itu. Jangan unggul-unggulkan syariatmu. Jangan unggul-unggulkan laku-lakumu. Allah tidak memandang dirimu. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu yang kau miliki. Allah tidak memandang amal-amal yang kau kerjakan. Allah tidak memandang nasab-nasabmu. Meskipun kau turunan kiai, turunan habaib, turunan nabi pun, Allah tidak memandang itu semua. Allah hanya memandang hatimu. Siapakah yang lebih kau pertuhankan di hatimu? Siapakah yang lebih kau cintai di dalam hatimu? Yang lebih kau cintai hawa nafsumu atau dirimu? Ataukah Tuhanmu yang menciptakan kamu? Jadi maknanya di dalam hatimu itu yang lebih wujud itu dirimu atau Tuhanmu. Itulah tanda-tanda cinta. Di dalam hatimu itu yang lebih hidup dirimu ataukah hidup Tuhanmu. Itulah tanda-tanda cinta. Di dalam hatimu itu yang lebih berkuasa atas hidup dan badan ini dirimu ataukah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah tanda-tanda cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Condong cinta kita kepada siapa? Kepada diri kita sendiri yang ada di hati kita, ataukah kepada Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita? Itulah nilai-nilai yang dipandang oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jasadnya, secara zahirnya, secara syariatnya. Kita cinta mengerjakan apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan.
kita niru-niru secara dohirianya. Mohon diketahui, sampai kapanpun kita takkan pernah bisa meniru dohirnya Rasulullah. Sampai kapanpun kita takkan pernah bisa meniru sholatnya Rasulullah. Sampai kapanpun kita takkan bisa meniru amal-amalnya Rasulullah. Sampai kapanpun kita takkan pernah bisa meniru apa yang dikerjakan Rasulullah. Itu semua kan menurut pendapat mayoritas manusia mengikuti syariat-syariat Nabi. Namun pada intinya, pada hakikatnya, tak satu pun manusia bisa meniru syariat-syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa meniru syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara syariat yang kita kerjakan selama ini masih bersyariat mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Sedangkan syariat-syariat yang kita lakukan selama ini masih hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Sholat untuk memuas hawa nafsu kita sendiri agar dikatakan orang Islam yang ahli ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri agar kita merasa bangga dan mulia dengan ibadah-ibadah itu. Syariat yang kita kerjakan selama ini pasti jatuh dan jatuh kepada hawa nafsu daripada pulang kepada lillahi ta'ala. Itulah yang membedakan ibarat langit dan bumi. Syariat Kanjeng Nabi Muhammad sudah melesat ke langit. Yakni lillahi ta'ala. Mi'raj bertemu kepada af'alnya Allah. Muhammad bukan kamu yang lempar, tapi aku yang lempar. Muhammad bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Inilah syariat-syariatnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad berapa-apa saja, ketika Kanjeng Nabi Muhammad duduk, ditegur oleh Allah, Muhammad bukan kamu yang duduk, aku yang mendudukkanmu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad berdiri, ditegur lagi, Muhammad bukan kamu yang berdiri, tapi akulah yang memberdirikanmu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedang makan, ditegur lagi oleh Allah, Muhammad bukan kamu yang makan itu, akulah yang memeliharamu, akulah yang menjagamu, akulah yang mencukupimu, akulah yang memakanimu sejak kau dari tanah hingga setua ini. Aku semua yang berlaku atasmu, wahai Muhammad. Ketika Muhammad sedang sholat, ketika Nabi Muhammad sedang sholat, ditegur lagi oleh Allah, Muhammad bukan kamu yang bisa sholat itu. Akan tetapi akulah yang menggerak-gerakkanmu di dalam sholat-sholatmu. Akulah yang menggerak-gerakkanmu di dalam seluruh ibadah-ibadahmu. Maka pulangkan semua kepadaku. Maka pulangkan semua kepada kewujudanku daripada kewujudanmu. Jadi pulangkanlah semua kepada kekuasaanku daripada kekuasaan dirimu, wahai Muhammad, di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah beda jauhnya antara syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diri kita semua selama ini. Inilah beda jauhnya antara syariat Nabi Muhammad dan syariat diri kita. Yang mana syariat diri manusia kita selama ini tidak demikian. Beda jauh dengan Kanjeng Nabi Muhammad.
kita seolah-olah ngaku-ngaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, sementara kita tidak sadar bahwa kita selama ini tergolong menjadi umatnya Fir'aun, tergolong menjadi umatnya Raja Abraham, menjadi umatnya setan dan iblis yang menaungi, yang merajai di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita membahas tentang menumbuhkan benih cinta yang telah lama hilang, kita harus korek-korek dahulu hati kita. Kita harus tembaki hati kita. Kita harus ketahui kesalahan-kesalahan diri kita di dalam bertuhan. Kita harus mengetahui kedoliman kita sendiri selama ini terhadap diri kita dan terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita, agar terbuka pintu ma'rifatullah. Maka sudah disebutkan dalam maqalah, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal siapakah sesungguhnya dirimu, maka faqad arafa rabbahu, maka kau akan mengenali siapa Tuhan yang berkuasa dan yang merahasiai dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali. Jadi untuk kita membanding-bandingkan antara syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan diri kita, maka sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Syariatnya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, syariatnya sudah sampai ke hadratillah, sudah sampai ke alam lillah, sudah sampai kepada Allah sebagai Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad, daripada sampai kepada Muhammadnya. Jadi syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah didalangi, sudah digerakkan, sudah dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya antara syariatnya Nabi Muhammad dengan syariat yang kita lakukan selama ini. Maka Kanjeng Nabi Muhammad diutus atau diciptakan, ditaruh di dalam dunia ini agar untuk contoh, suri tauladan untuk seluruh manusia, termasuk saya dan kita semua, agar mencontoh apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad, agar mencontoh iman yang sebenarnya, iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan agar mencontoh syariat-syariat yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ingat, bukan nyontoh raganya bro, tapi nyontoh hatinya, agar syariatnya terbang melesat menuju Sang Pencipta. Mari kita korek-korek dahulu syariat-syariat kita selama ini yang kita bangga-banggakan. Mari kita tembak-tembaki dulu syariat-syariat yang selama ini kita agung-agungkan. Mari kita luluh lantakkan kerajaan-kerajaan hawa nafsu kita yang selama ini merasa mulia telah melakukan sebuah sholat ibadah dan bertuhankan Allah, yang selama ini ternyata hanya dusta dan dusta saja di dalamnya. Kenapa harus kita obrak-abrik kerajaan-kerajaan diri kita sendiri? Kenapa kita harus melululantakan, berdemo untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang selama ini tak semestinya menduduki kerajaan hati kita? Mestinya yang menduduki kerajaan hati kita kan yang menciptakan kita.
Bukan diri kita malah yang jadi raja di dalamnya. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita ketahui. Dan inilah pintu-pintu menuju menumbuhkan benih-benih cinta kepada Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan, kita rombak pemahaman kita selama ini, kita rombak akidah dan iman kita selama ini yang ternyata salah sasaran, salah fokus. Mestinya iman dan akidah beragama dan bertuhan itu menuju fokus kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Akan tetapi selama ini fokus kita hanyalah kepada hawa nafsu kita sendiri. Fokus kita hanyalah kepada nama kita sendiri. Fokus kita hanyalah untuk bangga-banggaan, untuk mulia-muliaan diri kita sendiri di hati kita. Agar orang lain menyaksikan kita sudah beragama. Agar orang lain menyaksikan kita sudah bertuhan. Agar orang lain menyaksikan kita banyak ibadahnya. Agar orang lain menyaksikan kita sudah melaksanakan sholat dengan benar. Agar orang lain menyaksikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Akan tetapi semua itu hanyalah dusta belaka. Bila di dalam hati kita yang ada bukan Tuhan, tapi diri kita yang menjadi Tuhannya. Inilah bukti nyatanya bahwa kita selama ini hanyalah mentuhankan manusia daripada mentuhankan Pencipta manusia di hati kita. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini mentuhankan diri dadi pangeran, rumangsa dadi pangeran, rumangsa dadi Allah, tapi ra sadar, tapi ra kroso. Kita jadi Allah selama ini. Kita ngaku-ngaku sebagai Sang Pencipta atas hidup dan badan kita. Kita ngaku-ngaku sebagai pencipta ibadah-ibadah kita. Kita mengaku sebagai pencipta sholat-sholat yang kita kerjakan. Kita menjadi pencipta atas ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kita merasa menjadi pencipta, penguasa amal-amal yang sudah kita lakukan. Tapi kita tidak sadar bahwa semuanya berpulang kepada li nafsi. Pulang untuk memuaskan hawa nafsumu dewe. Akhirnya kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Akhirnya kita merasa mulia dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa kita merasa bangga dan mulia? Karena manusia sama-sama melihat ke arah kita. Dan karena kita selama ini hanya mentuhankan manusia daripada mentuhankan Allah di hati kita. Cek hati kita. Siapa yang ada? Wujud diri kita ataukah wujudullah yang berkuasa atas diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengingat lagunya Pasha Ungu di pembukaan tadi, yakni Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memohon ridho dan ampunan. Lalu bagaimana mungkin kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah di hati kita, sementara yang maha besar, yang maha agung,
yang maha mulia di hati kita masih diri kita, masih hawa nafsu kita. Mana mungkin dapat ampunan, mana mungkin dapat keridhoan, sementara hati kita tidak ridho bila Allah itu Tuhan. Sementara hati kita tidak ridho bahwa hidup ini Allah. Sementara kita tak ridho bahwa gerak ini geraknya uripe Allah. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah? Sementara kita tidak ridho di dalam hati kita bila ada Tuhan selain diri kita di hati kita. Coba hayati sobat, coba tafakuri 1 menit saja. Coba hayati dan tafakuri. Sekarang mulai tafakuri, mohon. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyata bukan? Jelas bukan? Siapa yang wujud di hati kita? Jelas bukan? Siapa yang hidup di hati kita? Jelas bukan? Siapa yang berkuasa di hati kita? Jelas bukan? Selama ini ternyata bukan Sang Pencipta. Selama ini ternyata bukan Allah. Tapi hawa nafsu kita sendiri yang menyerupai Allah. Itulah tanda bukti kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Gusti, ngaku-ngaku jadi Pangeran, ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi buta, tapi rakroso. Karena iblis setan lebih kita cintai di dalam hati kita daripada mencintai Allah. Itulah bukti bahwa kita selama ini bukan hamba Allah, tapi hambanya setan. Kita selama ini tidak pernah sholat dan mengabdi kepada Allah, tapi sholat, ibadah dan mengabdi kepada setan. Karena salah Tuhan tidak seperti Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tafakuri, coba hayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita sama-sama belajar. Dan bukannya saya merasa lebih tahu dan pintar dari Anda. Saya sama dengan Anda tanpa dikehendaki Allah, tanpa dikuasai uripe Allah, mana bisa ini semua terpapar. Jadi yang di luar sana paparan virus corona, tapi di sini paparan virus uripe Allah, agar manusia sama-sama sadar masuk ke dalam rumahnya masing-masing, agar manusia sadar masuk tenggelam di dalam dirinya sendiri daripada kelenceran di luar sana. Inilah tanda bukti wabah-wabah ini datang. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Agar manusia kembali kepada cinta kepada Tuhannya daripada cinta kepada dunia dan dirinya. Jadi munculnya wabah ini adalah hikmah yang agung di sisi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Supaya apa? Supaya kita tidak delewer iman kita. Supaya kita tidak sesat iman kita. Maka diperintahkanlah kita jangan kumpul-kumpul. Masuklah ke dalam rumahmu. Berlindunglah ke dalam rumahmu. Agar kau selamat dari virus-virus wabah corona. Ini sama halnya dengan iman. Jadi datangnya virus corona ini hakikatnya Allah
mengikat, memaksa diri kita agar kita kembali ke jalan Allah. Saking cintanya Allah kepada ciptaan-ciptaannya. Saking sayangnya Allah terhadap diri kita semua. Sehingga diturunkanlah wabah ini supaya sadar bila engkau itu bukan Tuhan, tapi hanya ciptaan Tuhan, supaya kita sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah? Jadi bagaimanakah kita agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah? Jadi kuncinya, tolong diingat-ingat kuncinya. Bila kita ingin ampunan Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap keridhaan Allah, maka syaratnya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalikanlah hidup dan badan yang selama ini aku akui sebagai hidup dan badanmu dengan rela dan ridho. Syaratnya begitu untuk mendapatkan ampunan Allah dan keridhaan Allah. Namun bila kita belum ridho, tidak ridho bila hidup ini Allah dan badan ini milik Allah, akan tetapi kita kuasai masih hidup milik kita dan badan milik kita, mana mungkin Allah akan ridho? Mana mungkin Allah akan ridho terhadap diri kita sementara kita balelo, sementara kita syirik, sementara kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita. Mana mungkin datang ampunan? Semuanya hanyalah mimpi belaka. Semuanya hanyalah sia-sia belaka. Semuanya hanyalah angen-angen adine dewe. Alhamdulillah. Bermaaf sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syarat mutlak manusia agar mendapatkan ampunan Allah, syarat mutlak manusia agar mendapatkan keridhaan Allah, yakni akhirilah hidup dan badanmu. Akhirilah kerajaan-kerajaan yang kau rajai selama ini. Akhirilah seluruh apa yang kau aktivitaskan selama ini. Pulangkan hidup dan badan ini dengan rela dan ridho, bahwa hidup dan badan inilah amanah-amanah yang kita emban selama ini sebagai khalifah, sebagai wakil-wakil Allah. Amanah ini kita persembahkan lagi, kita kembalikan lagi dengan rela dan dengan ridho. Maka Allah pun akan meridhoi kita bila dengan rela dan dengan ridho. Tapi bila kita masih mengaku-akui segala aktivitas, tapi bila kita masih mengaku-akui segala ibadah-ibadah, bila kita masih mengakui sholat-sholat kita sebagai kebanggaan dan kemuliaan hati kita, itu ya tambah maksiat, bukan ibadah itu. Bukan amal soleh itu amal maksiat. Coba hayati, coba resapi, coba tafakuri. Ayo, coba. Dikira mendapat ampunan Allah
Dikira mendapat keridhaan Allah dengan solat-solatmu, dengan ibadah-ibadahmu, dengan kedermawananmu, dengan kebaikanmu. Jauh, sahabat. Jauh. Jadi bila kita menyangka bahwa untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan solat-solatmu, dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholawatan kita, dengan zikir kita, dengan istighfar kita, dengan apapun yang kita lakukan, itu salah besar. Sehingga tidak tambah diampuni Allah, tapi disesatkan, tambah sesat di dalam sholatnya, tambah sesat di dalam ibadahnya, tambah sesat di dalam amal baiknya, tambah sesat di dalam kebanggaan dan kemuliaan hatinya atas syariat-syariatnya. Tambah jauh, bro. Tambah tenggelam di lautan hawa nafsu. Maka dari itu, hawa nafsu itu lautan merah. Anda untuk menyeberangi lautan merah butuh tongkat, yakni baiat. Jadi tergantung diri Anda masing-masing melewati lautan merah itu dengan berenang, dengan cara Anda sendiri, silahkan. Semua diperjalankan masing-masing. Jadi untuk melewati lautan merah itu ya harus dengan tongkatnya Nabi Musa agar terbelah ombak kanan dan ombak kiri. Agar terbelah ombak kanan itu siapa yang tinggal di dalam ombak kanan? Ombak kanan adalah orang-orang yang kesemsem. Ombak kanan orang yang cinta kepada hawa nafsunya daripada cinta kepada Tuhannya. Jadi yang tinggal di ombak kanan di lautan merah itu golongan siapa? Golongan orang-orang yang ahli ilmu. Orang-orang yang merasa banyak ilmunya. Siapakah yang tenggelam di dalam ombak sebelah kanannya Nabi Musa? Orang-orang yang merasa banyak ibadah-ibadahnya sehingga terlena di dalam hawa nafsunya, sehingga terlena di dalam kebanggaannya, sehingga terlena di dalam merasa mulia atas sholat dan ibadah yang sudah dikerjakannya. Ia tinggal di dalam ombak sebelah kanan. Lalu siapakah lagi yang tinggal di dalam ombak sebelah kanan? Merekalah orang-orang yang kaya raya, yang tenggelam di dalam kekayaannya, yang tenggelam di dalam kekuasaannya. Siapa lagi yang tinggal di dalam ombak sebelah kanan, lautan merah? Dialah orang-orang yang merasa paham ilmu, hakikat, dan makrifat. Orang-orang yang merasa paham ilmu, hakikat, dan makrifat. Orang-orang yang merasa ngerti ilmu, hakikat, dan makrifat. Sehingga manusianya merasa makrifat. Dialah juga yang tenggelam di dalam ombak kanannya Nabi Musa di lautan merah itu. Sama-sama tenggelam di dalam awake dewe. Sama-sama tenggelam di dalam hawa nafsune dewe. Sama-sama tenggelam di dalam pengakuan dirinya lah sebagai Tuhan penguasa atas hidup dan badan ini. Inilah ombak sebelah kanan di lautan merah. Aplikasi praktek membuka tabir apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ketika kisahnya Nabi Musa dengan tongkatnya, melemparkan tongkatnya kepada lautan merah agar bisa melewati, menyeberang di lautan merah itu.
Terus siapakah yang tinggal di ombak ketika tongkat sudah dilempar, tersibaklah ombak kanan dan ombak kiri. Siapakah mereka yang tinggal di dalam ombak sebelah kiri itu? Yang tinggal di dalam ombak sebelah kiri adalah orang-orang miskin yang sombong dengan kemiskinannya. Orang-orang yang susah, yang sombong dengan kesusahannya. Mereka sama-sama larut tenggelam di dalam kesedihan. Mereka sama-sama larut tenggelam di dalam penderitaan. Soalnya keadaannya dituhani oleh hawa nafsunya daripada dituhani oleh Tuhan yang menciptakannya. Jadi ombak sebelah kiri siapa lagi yang tinggal di dalamnya? Orang-orang yang ahli maksiat secara syariat. Ia merasa banyak dosa atas meninggalkannya syariat-syariat agamanya. Agama apa saja, aliran apa saja, golongan apa saja. Mereka terbelenggu dengan merasa sedih akibat ia menjauhi agamanya. Jadi di dalam ombak kiri itu golongan orang-orang yang susah. Tapi kesusahannya diakui, susahnya itu milik dirinya. Sehingga menyiksa batinnya. Sama-sama tenggelam di dalam dirinya sendiri. Ombak kanan tenggelam di dalam dirinya sendiri. Ombak kiri tenggelam di dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana cara menyelamatkan diri? Ya kita ikuti jalan tengah antara ombak kanan dan ombak kiri. Jangan kau lihat ombak kanan dan kiri. Lurus saja. Tempuh itulah jalan Shiratal Mustaqim. Tempuh itulah jalan rahmatan lil alamin. Itulah jalan pintu taubat dan jalan pintu keridhaan Allah. Jadi harus punya tongkat untuk menyibak hawa nafsu lautan merah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti yang sangat nyatanya bahwa kita selama ini hanya menyaksikan lautan merah saja, tak mampu nyebrang karena tak punya kendaraan untuk nyebrang. Kita hanya menyaksikan hawa nafsu kita saja dengan kebodohannya. Karena kita tidak tahu ilmu-ilmunya. Maka alhamdulillah bagi sahabat-sahabat. Maka alhamdulillah bagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Di dalam paparan uripe Allah inilah jalannya, kendaraannya untuk menyeberangi lautan merah itu. Jalan untuk berkendara di dalam Shiratal Mustaqim, menembus, meniti ampunan dan keridhaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya buka sedikit tentang tongkatnya Nabi Musa. Jadi bagi yang sudah berbaiat ya sudah ada di dalam tongkat itu. Jadi yang dimaknai tongkatnya Nabi Musa, biasanya tongkat itu kan dari kayu. Kayu itu pohon. Kira-kira kayu atau pohon itu, kayu itu nama bahasa Jawa. Kayu atau bahasa Indonesia. Akan tetapi makna hakikat nama kayu itu kan apa? Hayyun, hidup. Uripe Allah. Coba kita resapi, kita pahami. Kayu atau pohon. Bila tidak ada uripe Allah, apa akan tumbuh pohon itu? Bila tak ada urip yang menghidupi kayu itu, apakah kayu bisa dikatakan sebagai kayu tanpa uripe Allah? Nah, itulah tongkat yang harus kita miliki. Kayu hayyun. Apa makna kayu hayyun itu?
Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, jangan kau akui lagi bahwa hayyun itu hayyunmu. Jangan kau akui lagi bahwa hidup ini hidupmu. Jangan kau akui bahwa hayat ini hayatmu. Itulah jalan untuk menyibak, melempar lautan merah kita, lautan hawa nafsu kita, agar tersibak jalan ampunan dan jalan rahmatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan kisahnya Sunan Kalijaga, jaga kali dengan tongkatnya. Kali itu apa maknanya? Hawa nafsunya. Jogo hawa nafsu ini dengan tongkat hayyun sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tongkat itu sudah ada di dalam dirimu. Bisa kau raih atau tidak tongkat itu. Apa tongkat itu? Ya iman, keyakinan di dalam hakul yakin bahwa benar-benar Allah itu lebih nyata daripada dirimu. Yakin seyakin-yakinnya Allah itu lebih wujud daripada wujudmu. Yakin seyakin-yakinnya Allah itu lebih hayyun, lebih hayat, lebih hidup daripada hidup yang selama ini kau akui sebagai hidupmu. Jadi menetapkan di dalam hati bahwa Allah itu lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasa dirimu sendiri. Itulah tongkat-tongkat itu. Jadi untuk meraih tongkat ini manusia biasanya bervariasi lamanya di dalam mengaplikasikan tongkat ini di dalam hatinya. Minimal ada yang 10 tahun baru mendapatkannya. Ada yang 20 tahun latihan dan latihan. Aplikasi di dalam kehidupan zuhud, latihan kholwat, latihan tafakur, latihan mengheningkan diri. Butuh waktu yang panjang. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, terkadang sampai habis usianya pun kita belum menemukan tongkat itu. Sehingga menemukan tongkat yang akbar yang akan mengadabnya, yakni tongkat di dalam syakaratul maut. Karena ketika hidupnya belum taubat dan belum mempersembahkan semua hak-hak Allah kepada Allah. Jadi bermacam-macamlah manusia mencari jati dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kita agar mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, maka ridhokanlah diri kita dahulu. Jangan mengharap-harap ridhonya Allah, sementara kita ndak ridho, ya ndak nyambung, ya ndak ketemu. Kita di dalam hati kita mengharap-harap keridhaan Allah, tapi kita tidak ridho bila kita tak ada. Kita mengharap ridho dari Allah, tapi kita tidak ridho bila kita tak wujud. Kita mengharap-harap keridhaan Allah dan ampunan Allah, sementara hati kita tak ridho bila kita tak hidup di hati kita. Iya enggak? Jadi semualah hanya angan-angan wae, hanya bayang-bayang saja. Sholatnya bayangan, ibadahnya bayangan, pintarnya bayangan,
kebaikan-kebaikannya bayangan, dermawannya bayangan, ilmunya bayangan, amalnya bayangan, semuanya serba bayangan dan hancur lebur di dalam hawa nafsune dewe karena nyembah awake dewe. Jadi untuk merealisasikan ampunan dan keridhaan Allah, ya kita harus ridho di dalam hati kita bahwa kita tak ada manusianya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah rahasia di balik manusia itu sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu siapa yang merahasiai kita, siapa yang mewujudkan kita, siapa yang mengendalikan kita, siapa yang memperjalankan kita, siapa yang menggerakkan kita, siapakah yang menghidupkan kita, siapa yang menguasai kita. Bila kita sudah punya tongkat menyibak lautan merah itu, maka nampaklah jalan rahmat itu. Jalan kembali itu ketika kita sudah rela dan ridho bahwa kita sebenarnya tak wujud. Bahwa sebenarnya kita tak hidup. Bahwa sebenarnya kita apalagi kuasa, ya tidak kuasa apapun. Itu maknanya, hakikatnya kita kembali ke alam di mana kita berasal. Kewujudan kita berasal dari gaib, alam gaib kembali ke gaib. Bahwa sesungguhnya yang gaib itu bukan Allah, tapi manusianya. Bagaimana mungkin manusia menyatakan bahwa itu gaib? Karena manusianya selama ini jadi pangeran. Merasa wujud, merasa hidup, merasa berkuasa. Karena selama ini manusianya jadi Tuhan rakroso. Maka dari itu monggo Allah pangerane yogo bagi hambanya. Karena yang jadi Tuhan bukan Allah di hatinya, tapi hawa nafsunya. Ketika manusia sudah kembali kepada Tuhannya dengan rela dan ridho, maknanya bukan wujud diri manusianya lagi yang wujud. Maknanya bukan hidup manusianya lagi yang hidup. Maknanya bukan kekuasaan manusianya lagi yang berkuasa. Tapi semua itu kuasanya uripe Allah. Bila di dalam hati kita memahami dengan rela dan ridho, semua dikembalikan kepada Allah. Berarti kita terbang kembali ke asal muasal diri kita. Dari yang Adam kembali kepada keadaman. Dari yang tiada kembali kepada alam ketiadaan. Dari yang gaib maka kembali kepada kegoiban manusianya. Sesuai di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Sudahkah datang kepadamu suatu saat belum ada sesebutannya, tidak seperti apa-apa, dan pun tidak seperti siapa-siapa. Itulah hakikat manusia itu. Laisa kamitslihi syai'un, itulah manusia yang tidak bisa berapa-apa dan yang tidak bersiapa-siapa. Akan tetapi Allah lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin. Jadi hanya engkaulah ya Allah yang nyata dan jelas kewujudan, kehidupan dan kekuasaannya. Inilah kebalikan dari laisa kamitslihi syai'un. Akan tetapi mayoritas semua manusia meyakini Allah lah yang laisa kamitslihi syai'un.
mayoritas semua manusia meyakini di dalam hatinya Allah itu maha gaib. Kenapa? Karena manusianya tidak rela dan tidak ridho kembali kepada Allah. Karena manusia hatinya masih suka, masih cinta kepada dirinya, masih cinta kepada syaitannya daripada cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni hati kita? Bagaimana mungkin Allah akan meridhoi hati kita? Sementara kita tidak ridho di dalam hati kita bahwa Allah itu yang berkuasa atas diri kita. Kita tidak mau dikuasai Allah. Mana mungkin dapat ampunan dan dapat keridhaan Allah. Sementara kita lebih ridho kepada hawa nafsu kita daripada ridho kepada Tuhan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini bisa mendapatkan hikmah-hikmah di dalamnya. Kita merasa tertembaki dengan paparan ini. Kita merasa ditelanjangi dengan paparan ini. Kita merasa ombang-ambingkan iman akidah kita yang selama ini ternyata salah. Semoga dengan paparan-paparan ini maka tersibak jalan lurus yang menyibak lautan merah, lautan hawa nafsu kita agar terang benderang jalan rahmat menuju Allah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami jalan yang lurus pulang kepada Allah, bukan jalan-jalan seperti jalan syariat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan seperti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka yang engkau beri nikmat? Ya orang-orang yang sudah lulus sampai kepada Tuhannya. Akhirnya nikmat, enjoy saja. Bila hatinya masih takut dengan dirinya, ya akhirnya disiksa terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga sahabat-sahabatku juga kita dilindungi oleh Allah, ditunjuki oleh Allah, dituntun oleh Allah kepada jalan kembali kepadanya. Dan semoga kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita gembah-gembahkan contoh sebaik-baik contohnya manusia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad itu secara syariatnya. Akan tetapi di sini yang kita kaji hakikatnya, yakni uripe Allah lah yang bersolawat. Maknanya uripe Allah lah yang menghidupi Muhammad, yang menghidupi para malaikat, dan yang menghidupi alam semesta ini. Inilah yang dimaksud solawat itu. Agar hati kita tidak zalim lagi kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat,
Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrad. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, berilah kesehatan, berilah kesembuhan kepada hamba-hambamu yang sekarang terpapar atau kena wabah penyakit corona. Sembuhkanlah mereka semua, ya Allah. Sadarkanlah mereka semua ke jalan-Mu, ya Allah. Dan bagi kita yang masih sehat-sehat ini pun, kita jangan berbangga-bangga di dalamnya. Mohon ampunlah, minta ridholah kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua. Ridhoilah kami semua, ya Allah. Mudahkanlah semua urusan-urusan kami di dalam menempuh kehidupan ini, ya Allah. Mudahkanlah kami bisa membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Baik yang ada di dalam diriku dan juga yang ada di luar diriku. Semoga aku bisa membaca semua ayat-ayat suci-Mu dan aku tidak akan zalim lagi terhadap-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.